Pemirsa, calon wali kota Medan, Bobi Nasution memiliki harta terbanyak di antara kandidat lain, yaitu lebih dari 50 miliar rupiah. Sementara pesaingnya Ahyar Nasution hanya memiliki harta 3,1 miliar rupiah. Laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dari masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Medan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bobi Nasution, calon wali kota Medan nomor urut 2, merupakan calon terkaya dalam Pilkada Medan 2020. Berdasarkan LHKPN tahun 2020, menantu Presiden Jokowi memiliki total harta kekayaan senilai 54,86 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 34,1 miliar rupiah, alat transportasi senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 10,5 miliar rupiah dan surat berharga senilai 8,9 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN, Bobi Nasution tidak memiliki utang terhadap siapapun. Sedangkan wakilnya Aulia Rahman memiliki total harta kekayaan 4,5 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dan diumumkan KPK tahun 2019, Aulia Rahman tercatat memiliki utang 1,9 miliar rupiah. Sementara lawannya berdasarkan LHKPN KPK tahun 2019 untuk calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, memiliki total harta senilai 3,1 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 1,6 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 78 juta rupiah, harta bergerak 160 juta rupiah, kas senilai 1,2 miliar rupiah. Sama dengan Bobi Nasution, Ahyar juga tercatat tidak memiliki utang. Sedangkan wakil Ahyar Nasution di Pilkada Medan yakni Salman Al-Farisi tercatat hanya memiliki harta senilai 2,2 miliar rupiah. Salman juga memiliki utang yang tertera dalam LHKPN 2019 yakni berkisar 148 juta rupiah. Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang telah diumumkan oleh KPK RI. Sebenarnya yang punya kewenangan untuk menerima laporan harta kekayaan calon penyelenggara negara ataupun penyelenggara itu sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mereka juga lah yang punya kewenangan untuk mengumumkan. Nah, jadi data ini kita peroleh hasil pengumuman oleh. Laporan harta kekayaan para kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini menurut KPU Medan diperoleh dari hasil pengumuman yang disampaikan KPK. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan mencatat ratusan pelanggaran dilakukan sejumlah ASN dengan memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial. Daerah yang paling banyak ditemukan pelanggaran netralitas yakni Kabupaten Bulukumba, Luwu Timur, dan Kepulauan Pangkajene, sehingga direkomendasikan untuk ditindak ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan kemarin menggelar rapat koordinasi tertutup bersama Komisioner Bawaslu 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dalam rapat tertutup dibahas penguatan dan penanganan serta pencegahan pelanggaran helatan pemilihan kepala daerah di 12 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat dilakukan adanya laporan masing-masing Bawaslu kabupaten kota yang berpilkada menemukan pelanggaran netralitas yang didominasi dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Umumnya para ASN terlibat melakukan pelanggaran dalam bentuk memberikan dukungan terhadap paslon lewat media sosial. Dari data Bawaslu Sulawesi Selatan, khusus untuk pelanggaran netralitas ASN tercatat sebanyak 82 dugaan pelanggaran. 13 kasus dugaan pelanggaran diantaranya dihentikan dan 69 kasus lainnya direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk ditindaklanjuti. Kebanyakan ada banyak melalui dukungan melalui medsos, ya. Ada juga diantaranya kemarin di pencalonan ada yang melakukan pendekatan kepada partai politik untuk diusung sebagai calon bupati atau wali kota. Saya kira itu juga ada yang ikut mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan politik. Dari 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang berpilkada, tercatat Kabupaten Bulukumba serta Luwu Timur dan Pangkep adalah daerah yang paling banyak jumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN-nya
yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSAN. Sementara 2 daerah kabupaten kota lainnya, masing-masing Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Toraja Utara, tercatat tidak memiliki kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Pemerintah menilai pelaksanaan pilkada serentak sejauh ini aman. Bahkan pemerintah menyatakan lonjakan pasien positif COVID-19 justru terjadi pada wilayah yang tidak menggelar pilkada serentak. Pemerintah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak. Rapat evaluasi dihadiri Menko Polhukam, Mendagri, serta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dari hasil evaluasi, sepekan pelaksanaan kampanye disimpulkan berjalan lancar. Meski ada pelanggaran yang terjadi, namun dianggap masih wajar dan tidak signifikan. Pelaksanaan kampanye pilkada pada minggu pertama, pada seminggu pertama ini berjalan cukup baik, ya. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan sama sekali. Di daerah-daerah yang ada pilkada, di 309 daerah ada pilkada, itu justru zona merah turun dari 45 menjadi 29. Sementara di daerah-daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik dari 25 menjadi 33 seminggu terakhir ini. Mesin pemerintahan ini selama 2 hari masa penting 23, 24 dan 6 hari kampanye, ini masuk hari ke-7, ini mesin ini berjalan relatif baik karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tahun 46. Nah kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor. Gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti. Pemerintah juga berharap peserta pilkada dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab menyukseskan pilkada serentak dengan menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, Salsa setuju nggak nih kalau kebiasaan ngemil telah tumbuh menjadi bagian gaya hidup yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia? Nah, oleh karena itu, kini kita harus mencari cemilan-cemilan yang sehat dan juga tetap nikmat setiap digigitannya. Kebiasaan ngemil menjadi gaya hidup di era sekarang. Beragam makanan ringan pun bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Oreo. Untuk memenuhi kebutuhan akan cemilan sehat dan nikmat, Oreo hadirkan produk terbaru yakni Oreo wafer dengan rasa Dutch Cocoa. Bahwa Mondelez adalah perusahaan yang mempunyai visi dan misi untuk snacking made right. Jadi kami percaya bahwa konsumen itu perlu mendapatkan cemilan yang dibuat dengan cara yang tepat dan dinikmati di momen-momen yang tepat. Dengan tagline diputar, dijilat dan dicelupin, Oreo wafer pun dapat dinikmati sebagai cemilan sehat. Dengan bahan dasar Dutch Cocoa menjadi cemilan wafer pertama yang menyuguhkan rasa coklat yang menggugah selera. Oreo wafer hadir dengan 2 varian rasa, Cocoa Vanilla dan Double Coklat, yang akan menemani hari-hari Anda yang ceria. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bayern Munchen nyaris menyapu bersih semua nominasi penghargaan UEFA. Informasi olahraga akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.